Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, dalam sebuah buku yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia, karya Michael Hart, Nabi Muhammad SAW menempati urutan pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Dalam Islam sendiri, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi serta rahmat bagi seluruh alam. Beliau diutus sebagai pembawa berita gembira bagi orang yang beriman dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ia adalah utusan Allah yang seluruh manusia akan meminta syafaat di hari kiamat kelak. Dengan reputasi yang begitu mentereng, apakah kehidupan Rasulullah SAW begitu indah dan mulus? Bagaimana dengan masa muda beliau? Apakah termasuk orang yang serba kecukupan karena dianggap sebagai manusia yang istimewa dan paling dekat dengan Allah? Mari kita bahas bersama di sini. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi atau yang sering disebut dengan Tahun Gajah. Mengapa demikian? Karena pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha sedang menyerang Ka'bah, namun Allah telah mengalahkannya dengan mengirimkan burung ababil. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Ya, ayahanda yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibunya, yakni kurang lebih usia 6 bulan dalam kandungan. Saat bayi hingga usia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sya'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Mengapa demikian? Karena di kabilah tersebut, tata krama atau gaya bahasa Arab saat itu masih sangat baik dan sopan dibandingkan yang berada di Mekah. Saat usia 5 tahun, ia pun kembali ke pelukan ibunda tercinta, yakni Siti Aminah. Namun, kebahagiaan tersebut hanya bertahan 1 tahun saja. Tepatnya pada usia 6 tahun, ibunda Aminah meninggal dunia, sehingga Rasulullah pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada masa ini, Rasulullah telah resmi menjadi seorang yang yatim piatu. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW kecil pun akhirnya diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW kecil diperkenalkan tentang bagaimana cara menjalani hidup. Yakni, mulai di usia 10 tahun, beliau diajarkan untuk bekerja mengembala kambing. Pada usia 12 tahun, diajarkan oleh pamannya tentang bagaimana perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yakni Siti Khadijah. Di usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut berdagang pamannya ke kota Basrah, Irak, yang mana berjarak 2.600 km dari kota Mekah. Disinilah rombongan Nabi bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Maka lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Maka Abu Thalib pun menuruti kata pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW mulai berdagang sendiri. Beliau mengambil sendiri barang dagangannya dari Siti Khadijah dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur dan tidak pernah membohongi para pembelinya.
Nabi juga tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Berkat dari sifat mulia tersebut, Rasulullah SAW memperoleh keberhasilan dalam berdagangnya. Ternyata, kejujuran dan sopan santun yang dimiliki Rasulullah pun mampu memingkat semua orang, termasuk salah satunya adalah Siti Khadijah. Nah, pada akhirnya Rasulullah SAW dan Siti Khadijah pun menikah. Mereka dikaruniai 7 orang anak oleh Allah SWT, yakni diberi nama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nah, itulah tadi lika-liku kehidupan di masa mudanya baginda Rasulullah SAW. Manusia istimewa, namun penuh dengan ujian dan cobaan. Oleh karena itu, mari kita tetap mencontoh sikap Nabi dalam mengarungi kehidupan ini. Beliau tetap tabah dan mampu menjadi pribadi yang unggul karena sejak kecil telah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.